Halo Sobat Suara Serak. Kita lanjut lagi ke part 32. Ini yang ditunggu-tunggu, yang karena kemarin libur perbaikan. Silahkan disimak part 32. Ini juga sudah kita rapikan, sudah fix, tidak ada kata-kata buruk dan kata-kata umpatan di dalam novelnya. Selamat menikmati. Kamu pernah bertemu seseorang dari sekte Heng Yue. Mendengar kata-kata Gu Santong, Ye Sen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Apa yang aneh tentang itu? Sekte Heng Yue bukanlah kekuatan kecil di selatan Great Chu. Tidak ada yang aneh melihat satu atau dua orang di utara Great Chu. Gu Santong mengorek-ngorek telinganya dan meniup kotoran telinga yang dia keluarkan dengan santai. Itu juga benar. Ye Sen mengusap dagunya, memikirkannya. Itu benar-benar bukan masalah besar. Baiklah, kita berdua bisa membicarakan bisnis sekarang. Meniup kotoran telinga dari kukunya, Gu Santong menatap Ye Sen. Guntur surgawi Anda, pinjamkan padaku selama 2 hari. Ini bukan tanpa alasan, aku akan mengembalikannya kepadamu setelah aku selesai. Itu tidak akan berhasil. Ye Sen menggelengkan kepalanya dengan datar dan juga mengikuti contoh Gu Santong dengan mengorek telinganya dan mengeluarkan kotoran telinganya dengan sangat santai. Aku pernah mendengar orang berkata bahwa kamu tidak pernah mengembalikan barang yang kamu pinjam dari orang lain. Sial, saya mendengar Gu Santong mengumpat, siapa yang memberi saya rumor itu? Semua orang di Great Chu tahu bahwa saya masih bermain-main dengan guntur surgawi ini. Jika ini diculik olehmu, betapa buruknya itu. Ye Sen tampak seperti babi mati yang tidak takut dengan air mendidih. Bagaimanapun juga dia telah memutuskan bahwa dia tidak akan meminjamkannya kepada Gu Santong sampai mati. Orang yang tidak bisa diandalkan, akan aneh jika dia bisa mengembalikan apa yang dia pinjam. Wajah tua Gu Santong sudah sehitam arang, menatap Ye Sen dengan mata merah, seperti ingin mencekik Ye Sen sampai mati di tempat. Namun, dia tidak cocok di tempat, diam-diam mengatakan bahwa dia tidak bisa menggunakan kekerasan, dan lebih baik menggunakan metode lembut pada Ye Sen. Pada saat itu, Gu Santong menarik napas dalam-dalam dan wajahnya menjadi agak serius. Tidak ada salahnya memberitahumu. Aku meminjam guntur surgawi milikmu untuk menekan hal yang jahat. Cedera dauku disebabkan olehnya, guntur surgawi sombong dan bahkan yang paling kaku dan yang adalah hal yang tepat untuk menahannya. Ye Sen mengangkat alisnya, benarkah? Aku akan disambar petir jika aku berbohong padamu. Gu Santong mengutuk dengan marah. Saat itu, sudut mulut Ye Sen bergerak-gerak, dia benar-benar berharap langit akan menjatuhkan petir ilahi untuk memberi orang ini rasa. Pernahkah kamu mendengar tentang suku hantu? Meskipun dia tahu bahwa Ye Sen tidak akan mempercayai semua itu, Gu Santong masih melirik Ye Sen. Ras hantu. Mata Ye Sen berputar sejenak sebelum dia menggelengkan kepalanya, tidak pernah mendengarnya. Kaisar pemakaman surgawi selalu mendengarnya. Aku pernah mendengar yang satu ini, peringkat kelima dari 9 Kaisar Chu Agung. Ras hantu adalah kekuatan jahat yang ditekan oleh Kaisar pemakaman surgawi di masa lalu. Sejarah ras ini kembali ke masa-masa kekacauan sebelum berdirinya Great Chu, dan telah menyebabkan lebih dari satu bencana di Great Chu. Dia dikatakan telah mengejar dan membunuh Kaisar pemakaman surgawi sejauh lebih dari 100.000 mil, tetapi dia melarikan diri dengan nyawanya. Mungkin karena dia berada di ambang kematian, Kaisar pemakaman surgawi dapat naik ke puncak dan maju ke alam surgawi sebelum Raja Hantu. Saya mengerti apa yang Anda maksud ketika Anda mengatakan bahwa ras hantu sama dengan dinasti Dewa Pembunuh, yang ditekan oleh Kaisar Chu, Kaisar Yan, dan tempat suci dunia bawah, yang ditekan oleh Raja Perang, bukan? Mereka juga telah muncul kembali. Saya tidak yakin tentang itu. Gu Santong menggelengkan kepalanya dan berkata, saya hanya tahu bahwa anggota klan hantu yang melukai saya sangat kuat, dengan kemampuan ilahi bawaan yang semuanya menggantung dari langit, dan jika saya ingin menghancurkan orang itu, saya harus menggunakan kekuatan guntur surgawi. Kau bilang kau tidak ada hubungannya dengan memprovokasi dia. Sial, aku tidak punya waktu untuk mengacaukannya. Gu Santong mengutuk,
saya berkultivasi dengan jujur, tetapi dia melompat keluar dan memakan saya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan hanya setelah berkelahi saya menyadari bahwa dia adalah binatang buas, dia tidak bisa dibunuh. Bukankah saudaramu Dok Goao? Kamu bahkan tidak bisa membunuhnya jika kamu mendapatkan bantuannya. Ye Sen masih menatap Gu Santong dengan wajah tidak percaya, mencoba melihat kebenaran dari kata-kata orang ini. Jangan sebutkan anak itu padaku, aku tidak ingin berurusan dengannya. Berbicara tentang Doku Ao, lubang hidung Gu Santong sepertinya berubah menjadi hidung banteng, terengah-engah dengan napas terengah-engah dengan nada dering, seolah-olah dia dengan marah mencoba memakan seseorang. Anda berbicara seolah-olah itu benar, apakah saya percaya atau tidak? Hei, kau bilang aku memiliki temperamen yang keras. Gu Santong sangat marah sehingga dia langsung mulai menyingsingkan lengan bajunya, meniup jenggotnya dan memelototi Ye Sen. Aku sudah mengomel padamu selama setengah hari, tapi kamu pikir aku kentut. Satu kata, meminjam atau tidak meminjam. Bukan tidak mungkin untuk meminjam. Ye Sen mulai mengorek telinganya lagi, tapi aku harus pergi bersamamu. Kamu harus menghancurkan makhluk jahat itu, dan mengembalikan guntur surgawi kepadaku saat itu juga, dan... Berbicara tentang ini, Ye Sen pindah ke sisi Gu Santong dan tersenyum panas. Besok ketika kita menyergap Aula Haus Darah dan Xuan Huang, kamu memberiku beberapa mayat utuh pembangkit tenaga listrik alam surga semu. Mayat mati. Mendengar apa yang dikatakan Ye Sen, Gu Santong tidak bisa membantu tetapi melihat Ye Sen dari atas ke bawah. Untuk apa kamu membutuhkan mayat hidup, atau di tingkat alam kuasitian, apakah kamu menggodaku? Itu tidak bisa dihindari. Ye Sen menyusut kembali untuk mengorek telinganya lagi, dengan wajah babi mati yang tidak takut dengan air mendidih. Jika Anda ingin meminjam petir surgawi, ini adalah dua syarat saya, bagaimanapun juga, hanya ini yang saya miliki. Anda dapat meminjamnya jika Anda mau. Ini, Gu Santong sangat marah sampai-sampai dia hampir menyemburkan darah di tempat. Namun, untuk menghilangkan kebencian di masa lalu, Gu Santong masih menekannya dan menatap Ye Sen dengan wajah hitam besar. Aku akan mencoba memberimu mayat dari alam surga semu, tetapi jika kamu berani mempermainkanku, aku akan mencekikmu sampai mati di tempat. Bukankah itu akhirnya? Ayo, selamat bekerja sama. Persetan, saya tidak ingin berurusan dengan itu. Gu Santong mengumpat keras dan berbalik untuk berjalan keluar dari dunia spasial kecil. Aku tidak bilang aku tidak akan meminjamnya. Melihat Gu Santong, yang mengutuk dan berjalan keluar dari dunia spasial kecil, Ye Sen terbatuk-batuk. Namun, memikirkan tubuh fisik alam surga semu, Ye Sen tidak bisa menahan senyum. Ini akan menyelamatkannya dari banyak hal jika Gu Santong benar-benar bisa mendapatkannya kembali untuknya. Ya, dengan tawa yang keras, Ye Sen menjatuhkan diri di atas rumput dengan sosok yang besar, siap untuk tidur nyenyak sebelum pertempuran besar. Hanya saja, belum genap 2 jam kemudian, Zhong Jiang datang dengan transmisi suara. Kabar telah datang dari Bumi Kuning bahwa Aula Haus Darah dan Xuan Huang sudah mulai bergerak. Setelah mendengar ini, Ye Sen melompat dengan sentakan, dan masih ada cahaya yang bersinar di matanya. Akhirnya, ini dia, sudah lama menunggu kalian. Mengatakan itu, Ye Sen melangkah menyeberang dan berjalan keluar dari dunia spasial kecil. Di luar, Zhong Jiang, salju debu merah, orang tua keluarga Su dan Gu Santong yang berwajah hitam besar sudah berada di atas pedang terbang. Di belakang mereka, ada juga pedang terbang yang tergantung di kehampaan, bermekaran dengan aura ilahi dengan berbagai warna, dan di setiap pedang terbang, berdiri sosok manusia, yang paling lemah dalam kultivasi berada di surga ke-8 alam Empyrean, dan aura mereka terhubung dengan cara yang sangat kuat. Ye Sen sangat cepat dan menginjak pedang terbang dengan satu kaki. Pergi. Dengan perintah Ye Sen, pasukan Inferno segera berangkat. Lokasi penyergapan hanya berjarak beberapa ratus mil dari Gunung Roh Yan Huang, tapi itu adalah rute yang diperlukan untuk Aula Haus Darah dan pasukan Xuan Huang. Sebuah dupa kemudian, kerumunan tiba di hamparan pegunungan. Pegunungan itu disebut Pegunungan Xuan Long, dan dikatakan bahwa pada zaman kuno, seorang pria kuat bernama Taois Xuan Long telah menjadi seorang Taois di sini, dan begitulah cara pegunungan itu mendapatkan namanya. Melihat sekeliling,
pegunungan Xuanlong sangat megah, dengan puncak pucat dan tebing kuno yang curam, dan seluruh gunung diselimuti awan dan kabut, terlihat misterius dengan cara yang samar-samar, menyembunyikan terlalu banyak ketidakmungkinan. Ya Tuhan, ketika mereka melihat Ye Shen dan yang lainnya tiba, pembangkit tenaga listrik Yan Huang, yang telah lama disergap di sini, membungkuk dengan hormat. Kami adalah anggota keluarga, tidak perlu bersikap sopan. Ye Shen dengan santai melambaikan tangannya, dan kemudian membiarkan matanya mengamati kelompok pegunungan ini. Gunung-gunung itu megah, dengan misteri yang tersembunyi di awan. Ye Shen samar-samar membuka mata roda abadi dan mengamati pegunungan. Pemandangan ini memang sangat mengejutkannya, karena kelompok pegunungan ini menyembunyikan terlalu banyak mesin pembunuh. Tidak kurang dari ratusan formasi pembunuh saja, dan dia juga merasakan beberapa senjata roh yang kuat yang tersembunyi di kehampaan ruang. Pada saat ini, orang-orang kuat Yan Huang pada dasarnya juga ada di tempat, hanya menunggu aula haus darah dan pasukan Xuan Huang masuk, batas Yan Huang akan terbuka dan menjebak mereka di dalam, kemudian ratusan formasi pembunuh akan ditampilkan sepenuhnya, itu akan sangat menyenangkan. Ayo berpencar dan bergerak. Ye Shen adalah orang pertama yang berjalan ke ruang hampa. Yang lainnya, Zhong Jiang, Salju Debu Merah, Tetua Klan Su dan Gu Santong, masing-masing mengikuti rencana yang telah diatur sebelumnya dan pergi ke tempat persembunyian masing-masing. Segera, siluet yang berkeliaran menghilang, semua aroma mereka tersembunyi, dan seluruh gunung Xuanlong juga jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Tidak ada yang bersuara, mereka semua meringkuk diam-diam, menunggu aula haus darah dan pasukan Xuan Huang datang dan membunuh mereka. Waktu berlalu, dan bintang-bintang Ye Shen mulai menjadi sedikit dan jarang. Di kehampaan ruang, Ye Shen duduk di tanah, tangannya memegang Gat Beating Whip, dan sesekali dia akan menghirupnya, lalu menyekanya dengan lengan bajunya, dan hanya ketika itu dipoles hingga berkilau dia membiarkan matanya melihat ke satu arah. Segera, matanya sedikit menyipit, menatap maut ke arah itu. Di sana, awan bergulung-gulung, dan suara gemuruh mengguncang langit, seolah-olah 1000 tentara bergegas, membunuh langit. Mereka sangat cepat, beberapa dengan pedang terbang, beberapa dengan roh binatang, beberapa di atas awan dan kabut, beberapa di atas kereta, dan suara mereka sangat keras, menyapu aura bergulir yang menghancurkan seluruh kehampaan. Pertempuran yang sangat besar. Ye Shen mencibir, dari jarak sejauh ini, dia bisa melihat wajah-wajah yang mengerikan dan mengerikan. Dengarkan perintahku, tidak ada yang boleh bergerak sedikit pun. Suara Ye Shen yang tidak jelas menyebar ke seluruh gunung Xuanlong saat perintah diturunkan. Mereka yang bertanggung jawab atas batas kuning neraka bersiap-siap, pertama-tama pisahkan bumi kuning, jangan menyakiti mereka secara tidak sengaja, dan baru setelah itu pisahkan aula haus darah dan orang-orang Xuan Huang serta pisahkan dan taklukkan mereka. Mereka yang bertanggung jawab atas formasi pembunuhan perhatikan, setelah mereka dipisahkan, aktifkan formasi pembunuhan besar. Jika ada anak buah Xuan Huang yang menyerah, tidak perlu membunuh mereka, tetapi jika mereka bandel, bunuh mereka di tempat. Mengerti, saat Ye Shen menurunkan satu demi satu perintah, pasukan ketiga keluarga telah tiba untuk membunuh. Di tengah-tengah adalah pasukan aula haus darah, dengan Earth Yellow di sebelah kiri dan Xuan Huang di sebelah kanan. Dari jauh, Ye Shen bisa melihat lelaki tua berpakaian ungu memimpin pasukan aula haus darah, auranya menelan langit, alam surgawi sejati, dan di sampingnya, lelaki tua berjubah darah itu juga merupakan alam surgawi, tetapi dibandingkan dengan lelaki tua berjubah ungu itu, dia masih lebih lemah. Di sisi kanan pasukan Xuan Huang, Ye Shen melihat Zhong Mu, seorang lelaki tua bertubuh langsing dan berwajah kejam dengan aura yang kuat, yang tingkat kultivasinya seperti alam semu, dan di kamarnya yang dalam, ada juga seorang pemuda berjubah putih yang berdiri, mengibas-ngibaskan kipas lipat dengan ringan, dan juga alam semu surgawi yang asli. Dengan cara ini, aula haus darah memiliki dua alam surgawi, Xuan Huang memiliki dua alam surgawi, ditambah bumi kuning memiliki alam surgawi, seluruh 5 alam surgawi, seluruh susunannya tidak hanya besar, ini untuk menelan seluruh Yan Huang dalam satu tarikan napas. Tapi bagaimana Bloodthirsty Hall dan Xuan Huang tahu bahwa pasukan Earth Yellow bukan milik mereka? Dengan kata lain, mereka hanya memiliki alam surga Paragon Master.
Dibandingkan dengan mereka, di sisi Yan Huang, Zhong Jiang, Gu Santong, salju debu merah, orang tua keluarga Su, ditambah Zhong Li dari bumi Huang, adalah 5 alam semu surga, dan itu tidak termasuk Ye Shen, sebuah ketidakpastian. Hal utama adalah bahwa Yan Huang mengetahui diri mereka sendiri dan lawan mereka, dan telah melakukan penyergapan yang menakutkan sebelumnya, dan beberapa formasi pembunuhan bukanlah hal yang menakutkan biasa, jika ini bersatu, bahkan alam kuasa Tian tidak akan mampu menahannya. Cepat, jangan main-main. Zhong Li Kuning Bumi, berpura-pura terlihat tidak sabar, memimpin pembangkit tenaga listrik Kuning Bumi untuk maju, langsung menarik diri dari Aula Haus Darah dan pasukan Xuan Huang sejauh ribuan kaki. Melihat ini, lelaki tua berjubah ungu di kepala Aula Haus Darah dan Zhong Mu dari Xuan Huang saling berpandangan, memperlihatkan senyum ceria, karena Ertialau sangat suka bertarung di kepala, kami senang bisa bebas. Saat mereka berbicara, Aula Haus Darah dan pasukan Xuan Huang telah melangkah ke Gunung Xuanlong. Ketua, apakah Anda memperhatikan bahwa ada sesuatu yang salah? Di sisi Aula Haus Darah, seorang lelaki tua berjubah hitam memandang lelaki tua berjubah ungu yang memimpin Gunung Xuanlong ini sedikit tidak normal dalam kesunyiannya. Pemimpin Aula Haus Darah itu, lelaki tua berjubah ungu itu, sedikit mengernyit dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat sekeliling. Matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipit lebih dalam, rasanya memang sedikit aneh. Aku juga punya firasat buruk. Di samping, Xuan Huang Saint Lord Zhong Mu mengerutkan kening dengan erat. Tidak mungkin, orang-orang bumi kuning hampir melintasi Gunung Xuanlong, ayo ikuti mereka juga. Tidak, orang tua berjubah ungu yang memimpin Aula Haus Darah menyipitkan matanya lebih dalam. Perasaan ini membuatku merasa berdebar-debar. Segera, dia berhenti tiba-tiba dan berteriak keras pada awalnya, mundur, keluar dari Gunung Xuanlong. Mundur, di kehampaan ruang, tawa dingin Ye Shen keluar, terlambat. Mendengar kata-kata itu, lelaki tua berjubah ungu dan Zhong Mu tiba-tiba memucat dan ingin menarik diri, tapi memang sudah terlambat. Segera, 9 pilar cahaya tebal terjun langsung ke langit dan menembus bumi, langsung menyatu menjadi 2 batas besar, dan Aula Haus Darah dan pasukan Xuan Huang, yang baru saja bereaksi, terbelah di tempat, dengan kedua keluarga terperangkap di dalamnya. Sial! Ada penyergapan. Orang tua berbaju ungu dari Aula Haus Darah berteriak dengan marah, menyerang. Di sisi lain, wajah Zhong Mu juga jelek saat dia berteriak dengan kasar, serang perbatasan. Namun, begitu mereka berdua berbicara, angin dan guntur langsung mengamuk di langit dan bumi, dan aura pembunuh yang menakutkan yang membuat orang ketakutan langsung melonjak keluar, dingin dan mematikan. Setelah ini, setiap puncak Gunung Xuanlong mekar dengan aura ilahi yang menyilaukan, dan setiap kekosongan dilapisi dengan diagram formasi yang menakutkan, formasi pembunuhan yang kuat dan diagram formasi, menghidupkan kembali kekuatan mereka yang dahsyat pada saat yang sama, aura mereka saling terkait, dan langit ditekan hingga bergetar. Malam yang gelap gulita seketika menjadi bercahaya dan menyilaukan, dengan kemegahan ilahi dari setiap warna. Saat suara sedingin es bergema di 9 langit, orang-orang Yan Huang yang kuat melonjak keluar. Di timur, orang terkuat dari keluarga Su adalah orang pertama yang membunuh, mengambil alih formasi pembunuhan yang menakutkan dan menyerang untuk menyapu bersih. Di barat, orang-orang kuat Yan Huang memindahkan diagram formasi besar, menyebar melintasi kehampaan, meluap dengan energi pembunuh yang berdenyut-denyut, setiap helai di antaranya seberat gunung besar, dengan naga biru dan burung phoenix luan menari bersama, guntur dan nyala api berkobar, dan campuran panah pedang, formasi pedang, dan lautan darah, menelan esensi langit dan bumi dan berkembang dengan kekuatan yang tak tertandingi. Di utara, pembangkit tenaga listrik manusia dan kuning menggabungkan upaya mereka untuk mengaktifkan lampu teratai yang berharga, yang berkembang menjadi aura ilahi yang tak tertandingi, seketika menjadi besar dan dipenuhi dengan gumpalan kemuliaan perak, bercampur menjadi samudera, menelan satu kehidupan kemanapun ia melintas. Segera setelah pertempuran dimulai, pasukan Aula Haus Darah dipukuli dan dilemparkan, semuanya runtuh karena datang begitu tiba-tiba, potongan-potongan dan potongan-potongan orang meledak menjadi cipratan darah yang luar biasa, bahkan tidak menyisakan bahkan yang terkuat di alam Empire. Menyerang ke selatan untuk membunuh.
Orang tua berjubah ungu dari Aula Haus Darah meraung dengan marah, karena dia melihat ada pasukan yang datang untuk membunuh di timur, barat dan utara, tapi hanya selatan yang tidak terhalang, dan dia melihatnya dengan seksama. Serang ke selatan untuk membunuh. Xuan Huang Zongmu juga meraung marah dan meledak ke arah selatan. Tapi, saat mereka melakukannya, pembangkit tenaga listrik kuning bumi yang telah menyerbu ke depan sebelumnya, dipimpin oleh Zhongli, bersama-sama mendesak Tunku Perunggu untuk kembali dan membunuh mereka dengan cara yang perkasa, datang untuk memukuli kedua keluarga itu dengan tangan mereka. Kamu, ketika lelaki tua berjubah ungu dan Zhongmu melihat ini, mereka tiba-tiba menjadi pucat. Kekosongan di segala arah ditekan oleh aura yang dahsyat dan bergemuruh. Melihat Zhongli memimpin pasukan kuning bumi untuk memblokir jalan ke selatan, lelaki tua berjubah ungu dari Aula Haus Darah dan Zhongmu dari Xuan Huang tiba-tiba berubah secara dramatis. Hanya dalam sekejap mereka terbangun seolah-olah dari mimpi. Kuning bumi yang seharusnya bersekutu dengan mereka hanyalah bagian dari formasi Yan Huang, dan konyol bahwa mereka telah disimpan dalam kegelapan selama ini. Karena beberapa saat yang lalu mereka telah terkikik kegirangan karena fakta bahwa kuning bumi bergegas untuk membunuh mereka. Sekarang tampaknya mereka telah menjadi lelucon terbesar sejak awal. Zhongli, apa maksudmu dengan itu? Tuan Suci Xuan Huang Zhongmu berteriak dengan ledakan kemarahan yang mengguncang langit dan bumi. Aku dilahirkan sebagai manusia Yan Huang, dan aku akan mati sebagai hantu Yan Huang. Suara Earth Saint Lord kuning bergema dan jatuh. Suaranya seperti petir menggelegar yang bertahan di langit dan bumi. Kamu, Zhongmu tercengang dengan kalimat Zhongli, wajahnya membiru dan sulit dilihat. Siapa sangka Zhongli akan memberinya bantuan seperti itu ketika dia tiba, yang benar-benar membuatnya lengah. Rekan Taois Zhongli, apa sebenarnya yang diberikan Yan Huang padamu? Aku, Aula Haus Darah, akan memberimu 2 kali lipat. Di sini, lelaki tua berjubah ungu dari Aula Haus Darah siap untuk mendapatkan manfaat untuk diinduksi. Dia bisa melihat dengan jelas bahwa jika Earth Yellow benar-benar berada di pihak Yan Huang, tetapi hari ini, mereka pasti akan dimusnahkan sepenuhnya. Tetapi jika Earth Yellow berada di pihak mereka, maka situasinya akan sangat berbeda. Pembantaian darah, apakah kamu masih menceraikanku, Yan Huang, bahkan sekarang? Sebuah suara yang tidak jelas terdengar saat Song Jiang adalah orang pertama yang keluar dari ruang hampa. Song Jiang, mata lelaki tua berpakaian ungu yang disebut pembantai darah menyipit sedikit, dan ada aura dingin yang keluar dari matanya. Untuk aura dingin Bluetooth, Song Jiang langsung mengabaikannya, dan kemudian melihat ke arah Earth Yellow Zhongmu, wajahnya secara mengejutkan acuh tak acuh. Zhongmu, jika Anda tahu kesalahan Anda dan dapat memperbaikinya, tidak ada kebaikan yang lebih besar dari itu, kembalilah. Kamu masih kakak senior ke-6ku, dan masih bangsawan emas Yan Huang. Huff. Kata-kata Song Jiang disambut dengan dengusan dingin dari Zhongmu, mengapa berpura-pura menjadi raja ketika Anda telah menjadi raja dan kehilangan musuh? Kita berasal dari garis keturunan yang sama, jadi mengapa repot-repot? Tidak ada gunanya berbicara lebih banyak. Karena itu masalahnya, maka jangan salahkan kami karena mengabaikan perasaan sesama murid. Salju debu merah mengambil langkah keluar dari ruang hampa, ekspresinya sangat dingin. Dia sudah benar-benar kecewa dengan Zhongmu yang bersekongkol dengan Aula Haus Darah. Di sisi lain, leluhur tertua keluarga Su juga berjalan keluar, terhubung dengan aura Song Jiang, salju debu merah, dan Zhongli, menekan kekosongan ke segala arah dengan gemuruh. Melihat ini, lelaki tua berjubah ungu dari Aula Haus Darah memanggil pembantaian darah. Wajahnya sekali lagi berubah menjadi lebih keras saat dia berkata dengan suara yang dalam, semua orang, Anda dan saya sama-sama berada di 4 alam surgawi semu. Jika kita benar-benar berperang, bahkan jika kita kalah, Anda Yan Huang pasti akan mengalami kerugian besar juga. Mengapa kita tidak duduk dan berbicara dengan baik? Tidak perlu untuk itu. Tawa dingin terdengar, dan Ye Shen, yang mengenakan topeng dunia bawah hantu, perlahan berjalan keluar, kakinya menginjak sungai bintang emas, kepalanya menggantung di langit berbintang yang luas. Tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, di malam yang gelap gulita, sangat menyilaukan. Qin Yu, banyak orang terkuat dari Blood Slaughter and Bloodthirsty Hall mengenali Ye Shen, dengan topeng hantu dunia bawah dan kata balas dendam di dahinya.
Ye Sen mendengus dingin, tidak ada seorang pun dari Aula Haus Darah yang akan tertinggal. Seketika itu juga, hampir setengah dari formasi eksekusi dan formasi pembunuhan Void semuanya mengarah ke sisi perbatasan tempat Aula Haus Darah berada. Para leluhur keluarga Su, Yan Huang, manusia Huang, dan Huang Bumi semuanya mengambil tindakan, baik dengan mengendalikan formasi pembunuhan, atau dengan memanipulasi diagram formasi, atau dengan menggabungkan upaya mereka untuk mengaktifkan senjata spiritual yang kuat, semuanya menekan sisi Aula Haus Darah. Dengan segera, kehampaan bergetar dan langit dan bumi kehilangan warna saat banyak kekuatan ilahi berkumpul, seperti sungai yang panjang dan bergulung-gulung, membanjiri pasukan Aula Haus Darah. Orang tua berjubah ungu dari Aula Haus Darah yang bernama Pembantai Darah mengaum dan menjadi orang pertama yang menawarkan senjata pembunuh yang menakutkan, menyerang batas-batas ke segala arah dengan hiruk-pikuk. Sekarang mereka terjebak di dalam batas, mereka hanya bisa menahan serangan secara pasif. Dan jika mereka ingin keluar hidup-hidup, mereka harus menerobos batas terlebih dahulu. Jika tidak, bahkan dengan kultivasi alam surga semu miliknya, dia kemungkinan besar akan mati. Pasukan Aula Haus Darah berubah menjadi kabut darah berkeping-keping, tidak hanya mereka harus meledakkan perbatasan, mereka juga harus menangkis serangan dari semua sisi, jadi mereka baru saja muncul dan menderita kerugian besar. Untuk ini, Ye Sen langsung mengabaikannya, sebaliknya dia melihat ke arah Zhongmu dari Earth Yellow dan berbicara dengan acuh tak acuh. Atas nama penguasa suci Yan Huang, saya memberi Anda satu kesempatan terakhir, jika Anda menyerah, Anda bisa hidup, jika Anda memberontak, Anda akan mati. Mendengar kata-kata ini, Zhongmu tertawa dingin, matanya merah padam, dan dia segera mengorbankan senjata roh aslinya. Kamu pikir aku adalah orang yang takut mati? Ekspresi Ye Sen tetap tenang saat dia mengalihkan pandangannya dari tubuh Zhongmu dan meletakkannya di atas banyak orang kuat di Xuan Huang, berbicara dengan acuh tak acuh, bagaimana denganmu? Apakah Anda akan menyerah, atau terus melawan dengan keras kepala? Kata-kata Ye Sen membuat pasukan Xuan Huang bergejolak. Dia adalah Tuan Suci generasi ke-99 dari Yan Huangku, yang harus kita dengarkan. Mati saja kau, omong kosong. Kami berasal dari Yan Huang. Kami telah bertarung selama ratusan tahun dan Anda masih belum merasa cukup. Tapi Dewa Suci dia, suara-suara argumen berkumpul dari satu ke yang lain menjadi lautan suara. Terlalu banyak orang yang ragu-ragu, terlalu banyak orang yang berkeliaran, sampai-sampai mereka tidak tahu siapa yang harus mereka dengarkan saat ini. Sedemikian rupa sehingga pasukan Xuan Huang yang awalnya kuat menjadi kacau karena pengembaraan ini. Kebisingan. Saat dia melihat moral merosot, Zhongmu berteriak, saya adalah penguasa suci Xuan Huang, apakah Anda semua ingin memberontak? Pemberontakan. Begitu kata-kata Zhongmu meninggalkan mulutnya, Ye Sen mendengus dingin, Zhongmu, kamulah yang memberontak. Saat dia mengatakan itu, Ye Sen mengangkat telapak tangannya, memperlihatkan cincin giok Xuan Chang yang bersinar, ini adalah peninggalan suci Yan Huang. Orang yang memakai cincin ini adalah Tuan Suci Yan Huang, dan ajaran leluhur dari generasi ke generasi. Orang-orang Yan Huang harus dihormati oleh Tuan Suci Yan Huang. Kamu, Zhongmu sekali lagi tidak bisa berkata-kata, dan wajah tuannya tiba-tiba menjadi panas. Dulu ketika Zhong Yan adalah Saint Lord of Yan Huang, dia tidak yakin, apalagi ketika Ye Sen, seorang junior, adalah Saint Lord of Yan Huang. Namun, pada saat ini, status superioritas dan inferioritas sudah jelas, orang yang memakai cincin giok Xuan Chang adalah penguasa suci Yan Huang, dan kata-kata Ye Sen tidak salah, karena dialah yang melayani maklumat agung ortodoks, sementara dia, Zhongmu, telah didefinisikan sebagai pemberontak Yan Huang, baik di mata Yan Huang maupun Xuan Huang. Sebaliknya, dia, Patriark Kuning yang berpengaruh, salah satu dari banyak orang terhormat dan murid langsung dari Debu Merah, tidak punya kata-kata untuk membantah. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Ye Sen sekali lagi memandang pasukan Xuan Huang, dia seperti seorang raja di dunia, dia berbicara dengan acuh tak acuh, nadanya agung. Jika Anda menyerah saat ini, Anda masih orang-orang Yan Huang. Saya tidak akan menyalahkan Anda atas kesalahan besar yang telah Anda lakukan. Tetapi jika Anda terus melawan, Gunung Xuanlong ini akan menjadi tempat pemakaman bagi Anda semua, dan Anda akan membawa nama pemberontakan sampai Anda mati. Petik 2.
Kata-kata Ye Sen sekali lagi menyebabkan tentara Xuan Huang bangkit. Saya menyerah, saya ingin pulang. Segera, ada seorang lelaki tua berambut putih yang menjatuhkan senjatanya. Kamu mencari kematian. Melihat ini, Zhong Mu sangat marah dan menyapu telapak tangannya, membuat pria tua berambut putih itu terbang bersimbah darah dan tulang, hampir menyebarkan jiwanya di tempat. Melihat ini, salju debu merah mengambil langkah untuk membunuh batas dan langsung menyerang Zhong Mu, menyerang dengan kemampuan ilahi yang kuat, tidak menahan diri sama sekali. Dia benar-benar putus asa dengan kakak laki-laki keenamnya ini. Zhong Mu meraung, seperti orang gila, dan bertarung melawan salju debu merah di atas kehampaan. Jangan keluar dulu. Zhong Jiang juga membunuh jalan ke perbatasan dan berteriak ringan pada orang-orang Xuan Huang. Pada saat itu, orang-orang Xuan Huang, beberapa orang lagi menjatuhkan senjata mereka dan berlari keluar dari perbatasan seolah-olah mereka melarikan diri. Saya juga turun, saya ingin pulang juga. Saya tidak ingin menyandang nama pemberontakan. Saya lelah berjuang selama berabad-abad, saya juga lelah dilahirkan dari akar yang sama. Ketika orang pertama menjatuhkan senjatanya, hal itu menyebabkan reaksi berantai, dan satu persatu, pembangkit tenaga listrik Xuan Huang menjatuhkan baju besi mereka dan berjalan keluar dari batas. Dengan adegan barusan, mereka menjadi sangat kecewa dengan Tuan Suci mereka, yang bahkan membunuh anak buahnya sendiri, apalagi yang bisa mereka harapkan. Dibandingkan dengan Zhong Mu, Yan Huang dan Inferno Saint Lord di depan mereka jauh lebih baik hati, mengabaikan dendam masa lalu dan tidak mengejar mereka karena kesalahan mereka. Dengan keseimbangan seperti itu, selama mereka tidak berada di atas kepala mereka, mereka secara alami tidak akan melawan dengan keras kepala. Dengan cara ini, 2/3 dari penduduk Xuan Huang telah melarikan diri dari perbatasan bahkan sebelum pertempuran dimulai. Saya juga menyerah. Di tengah kerumunan, seorang lelaki tua berjubah ungu juga berlari keluar dengan gelombang orang, hanya untuk ditangkap oleh Dewa Suci Kuning Duniawi Ye Sen dengan satu tangan. Orang ini tidak lain adalah Yue yang telah melarikan diri ke bumi kuning hari itu. Meskipun Ye Sen juga tahu bahwa ada banyak orang di kerumunan, dia tidak punya waktu untuk menyelidikinya, tetapi Yue yang ini, dia tahu sebelumnya, jadi tentu saja dia tidak akan melepaskan pria ini. Saya juga menyerah. Dikurung oleh Ye Sen, Yue yang berteriak panik dan panik. Menyerah. Ye Sen mencibir, hari itu di Istana Bumi Kuning Bumi, kamu tidak tahu bahwa aku juga ada di sana, kan? Aku ingat beberapa hal yang kamu katakan dengan jelas, membuatmu tetap di dunia akan menjadi kutukan cepat atau lambat. Mendengar kata-kata itu, wajah Yue yang tiba-tiba berubah. Bagaimana mungkin dia mengira bahwa Ye Sen benar-benar hadir hari itu? Tidak heran mereka terjebak dalam penyergapan besar hari ini. Memikirkan hal ini, Yue yang langsung menjadi ganas dan melepaskan diri dari kurungan Ye Sen dengan wajah gila, aura pedang ilahi, menunjuk langsung ke organ vital Ye Sen, wajahnya ganas dan agak menakutkan, bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu bersenang-senang. Hanya saja, pedangnya ini dihancurkan oleh telapak tangan seseorang yang bergegas keluar di samping Ye Sen. Pria ini adalah pria besar dan berotot dari Yan Huang yang disebut Yan San, auranya agung, ki dan darahnya begitu besar sehingga dia mengayunkan kapaknya yang besar dan langsung membelah langit dengan satu kapak, sehingga Yue yang terpotong mentah-mentah di tempat, bahkan menyelamatkan dirinya sendiri dari teriakan. Di sisi lain, penguasa suci kuning bumi, Zhongli, telah membunuh alam semu surgawi Xuan Huang lainnya, pemuda berbaju putih, yang, meskipun berpenampilan awet muda, sebenarnya adalah seorang pria tua yang telah hidup selama ratusan tahun. Jika seseorang ingin merinci, dia bukan dari Xuan Huang, tetapi merupakan penolong dari luar yang diundang oleh Tuan Suci Xuan Huang, Zhongli. Sesama pengikut Tao Zhongli, Anda dan saya tidak memiliki dendam, apakah kita harus mati tanpa akhir? Pemuda berbaju putih itu berbicara dengan suara yang dalam sambil menghindari serangan Zhongli. Jizong, bahkan jika kamu bersembunyi, kamu tidak bisa melarikan diri dari mata surgaku. Zhongli mendengus dingin, sepertinya bisa melihat penampilan asli pemuda berpakaian putih itu, dan yang tersirat, dia juga bisa mendengar bahwa dia memiliki dendam pada pemuda berpakaian putih itu di masa lalu. Apa yang kamu katakan, aku tidak mengerti.
Pemuda berpakaian putih itu mendengus dingin dan terus menghindar dan menghilang. 100 tahun yang lalu kamu membunuh muridku dan menghancurkan aula cabangku. Apa kamu pikir aku tidak tahu? Zhongli berteriak dengan keras, melambaikan tangannya sampai-sampai seperti sungai bintang, menyerang dengan lebih ganas lagi, tidak memberi kesempatan pada pemuda berpakaian putih itu untuk berbalik. Mendengar kata-kata ini, wajah pemuda berpakaian putih bernama Jizong tiba-tiba berubah menjadi jelek, tidak menyangka bahwa identitasnya, yang telah dia coba sembunyikan dengan segala cara, masih terdeteksi oleh Jizong. Awalnya, dia adalah bala bantuan yang diundang oleh Xuan Huang Saint Lord Zhongmu, yang ingin meraup keuntungan dalam pertempuran untuk menghancurkan Yan Huang. Dia tidak perlu bersembunyi karena identitasnya telah ditemukan. Apa yang Jizong ingin lakukan sekarang adalah membunuh jalan keluarnya, tidak peduli berapa biayanya, jika tidak, semua kultivasinya selama berabad-abad akan terkubur di sini. Pertempuran besar itu begitu tragis sehingga lembaran dan lembaran gambar meledak menjadi kabut berdarah. Di satu sisi, salju debu merah menjepit Zhongmu ke langit. Di satu sisi, orang-orang kuat yang dipimpin oleh leluhur tertua keluarga Su dan Zhong Jiang masih dengan panik menyapu pasukan Aula Haus Darah. Di satu sisi, orang-orang Xuan Huang sebagian besar telah membelot. Dengan situasi yang begitu hebat, Yan Huang berada di atas angin, dan kemenangan hanya tinggal menunggu waktu. Di atas kehampaan, Ye Shen menyapu sekilas ke beberapa lingkaran pertempuran dan akhirnya menempatkan pandangannya ke ruang hampa di sisinya, menatap Gu Santong yang berjongkok di dalam, dan mengutuk tanpa rahmat yang baik. Ku bilang, aku tidak menemukanmu di sini untuk menonton pertunjukan. Apa kau masih ingin meminjam petir surgawi? Kenapa terburu-buru? Gu Santong memarahi, jadi, aku menunggu kesempatan untuk membunuhmu mengerti. Kalau begitu perhatikan baik-baik, jangan lumpuhkan daging mereka untukku. Saya akan melakukan pekerjaan saya, jangan khawatir. Mendengar kata-kata ini, Ye Shen kemudian merasa tenang. Pada akhirnya, yang dia pedulikan adalah tubuh fisik alam surga semu, dia menyukai jenderal kematian dunia bawah Yin itu, dan jika ini membunuh kembali ke selatan Great Chu di masa depan, mereka semua akan menjadi kekuatan tempur yang sangat diperlukan. Segera, batas yang menjebak pasukan Aula Haus Darah dihancurkan oleh pembantaian darah Aula Haus Darah, dan dia menembak seperti surai dewa. Melihat ini, Gu Santong, yang telah bersembunyi di ruang hampa sesaat sebelumnya, terbunuh dengan desingan. Ye Shen hanya mendengar suara gemetar yang menusuk telinga, dan melihat pedang besi berkarat yang dipegang di tangan Gu Santong. Meskipun penjualannya terlihat rusak dan tidak dapat diprediksi, itu tidak menakutkan biasa, dan bahkan mata Ye Shen terbakar saat dia melihatnya. Di atas kehampaan, sudah ada darah yang berceceran. Pembantaian darah yang baru saja mengalir keluar, sebelum bisa lenyap, tiba-tiba terbunuh oleh pedang Gu Santong yang membelah darah dan tulang. Masih ada pembangkit tenaga listrik alam kuas Sotian. Dia jelas merasakan teror pedang Gu Santong, jika dia tidak menghindar tepat waktu, dia akan terbunuh di tempat. Namun, meskipun begitu, sulit baginya untuk melarikan diri dari takdirnya. Pengorbanan ilahi. Mendengar hanya teriakan lembut dari Gu Santong, dia seperti aura ilahi yang menyilaukan yang langsung membunuh tubuh Bluetooth, dan dengan pedang yang luar biasa yang menghancurkan segalanya, dia menembus tubuh Bluetooth. Pedang ini adalah serangan jiwa, memaksa jiwa Bluetooth langsung masuk ke dalam tubuhnya, memotong jiwanya menjadi beberapa bagian. Dia mengalami depresi hingga kematiannya, tidak pernah membayangkan bahwa dia akan mati dengan mudah, bahwa dia akan dibunuh dengan satu pedang oleh orang yang sangat kuat dengan level yang sama. Layak menjadi kakak senior Dokuao, pedang yang luar biasa. Ye Shen melihatnya dengan keterkejutan di dalam hatinya, tidak menyangka Gu Santong begitu kuat, jika itu dia, pada dasarnya akan sulit untuk menghindari gerakan membunuh mutlak ini. Semuanya dalam sekejap kilat, meskipun dia memiliki Immortal Will Eye, dia tidak dapat melihat misteri itu, apalagi meniru kemampuan ilahi ini. Selanjutnya, ketika Ye Shen terkejut, Gu Santong sudah melemparkan daging pembantai darah dengan satu tangan. Bagus. Mata Ye Shen bersinar saat dia melambaikan tangannya dan memasukkan daging pembantaian darah ke dalam tas penyimpanannya. Suasana hatinya dua kali lebih baik, dia tidak bisa lagi menahan pikiran impulsifnya untuk kembali dan memperbaiki jenderal kematian dunia bawah Yin.
Di sisi lain, Gus Santong membunuh pembantaian darah dengan pedangnya, dan kemudian menghilang ke ruang hampa, siap menunggu kesempatan untuk melakukan serangan pembunuhan lagi. Karena pembantaian darah telah membuat lubang menganga di perbatasan sebelumnya, orang-orang terkuat Aula Haus Darah telah meluncurkan pasukan mereka dan meledakkan perbatasan sepenuhnya. Namun, ini tidak mengubah apapun, karena pembangkit tenaga listrik Inferno Huang, yang telah lama siap untuk menyerang, melonjak seperti gelombang pasang, membanjiri pasukan Aula Haus Darah di tempat, dan pertempuran yang sudah timpang tidak sedikit pun menegangkan karena batasnya rusak. Selain itu, pasukan Aula Haus Darah pada dasarnya tidak memiliki mereka yang terikat pada pertempuran. Bahkan leluhur mereka, Blood Two, telah terbunuh dengan satu pedang, apalagi mereka, dan yang bisa mereka pikirkan hanyalah melarikan diri dari tempat itu dengan nyawa mereka. Bunga-bunga darah yang indah terus bermekaran saat pasukan Aula Haus Darah, yang jumlahnya sudah sedikit, tersisa. Di bumi, mayat dan tulang belulang menjadi gunung dan sungai darah mengalir. Di atas kehampaan, gelombang darah melonjak dan kabut darah memenuhi langit. Pada saat ini, langit malam telah menyebarkan selubung kegelapan terakhirnya dan fajar semakin mendekat, tetapi langit dan bumi ini telah menjadi neraka berdarah. Tinggi di kehampaan, leluhur keluarga Su dan Zhong Jiang, mereka berdua menggabungkan upaya mereka untuk menekan lelaki tua berjubah darah yang tersisa dari Aula Haus Darah dari alam surgawi semu ke dalam kehampaan, dan tidak peduli seberapa keras dia bergegas, dia tidak dapat menerobos mereka berdua. Saat leluhur tua keluarga Su menghantam langit, lelaki tua berjubah darah itu, di tempat, jatuh ke dalam kehampaan. Kesempatan yang luar biasa, berhibernasi di kehampaan ruang, Gus Santong bergerak lagi, tubuhnya seperti surai sedingin es yang terjun langsung ke awan, pedang besi berkarat di tangannya masih bergetar, menyebabkan hati orang-orang bergetar, pedang yang luar biasa yang muncul kembali dengan kekuatan ilahi. Orang tua berjubah darah yang jatuh dari kehampaan dihancurkan oleh pedang Gus Santong, hanya menyisakan dagingnya yang jatuh. Ye Sen mengambil tampilan terbaik dan berlari paling cepat. Satu lagi, Ye Sen tertawa terbahak-bahak dan melambaikan tangannya untuk mengumpulkan tubuh daging lelaki tua berjubah darah itu ke dalam tas penyimpanannya. Di belakangnya, Gus Santong terengah-engah dengan pria tua berbaju hitam. Kali ini, dia tidak bersembunyi di ruang hampa lagi, seolah-olah dia tidak berpikir untuk memusnahkan alam surga semu ketiga lagi. Ye Sen meliriknya dan tidak bisa menahan batuk kering. Meskipun kedua pedang Gus Santong sangat besar, mereka tampaknya merupakan teknik rahasia terlarang, dan setelah hanya 2 kali digunakan, bahkan tingkat kultivasi alam para telestial Gus Santong tidak dapat menahannya lagi, wajahnya sedikit pucat dan nafasnya menjadi sedikit tidak teratur. Itu sudah cukup, memasukkan pil ke dalam mulutnya, Gus Santong meniup jenggotnya dan menatap Ye Sen. Jika saya mengatakan itu tidak cukup, bisakah Anda masih memberi saya satu lagi? Ye Sen tidak terkesan dan tidak ingin bermain-main dengan orang ini di sini, tetapi langsung menghilang ke ruang hampa. Gus Santong tidak memiliki kekuatan untuk mengacaukan tubuh fisiknya lagi, jadi dia secara alami tidak akan menganggur. Orang-orang, terkadang seseorang harus mengandalkan diri sendiri. Pada saat ini, dia bergegas melewati kekosongan ruang, membidik Ji Zong, orang yang bertarung dengan Zhongli. Pertarungan antara keduanya sangat panas, dengan tidak kurang dari 1000 pukulan, dan mereka belum bisa membedakan antara hidup dan mati. Ye Sen memahami hal ini, meskipun tingkat kultivasi Ji Zong lebih lemah dari Zhongli, dia masih merupakan alam semu surgawi sejati. Bagaimanapun, Zhongli bukanlah Gus Santong. Dia tidak memiliki kekuatan pertempuran yang begitu kuat dan metode terlarang yang menentang surga untuk membunuh dengan satu pedang. Namun meski begitu, bentuk Ji Zong cukup menyedihkan, tubuhnya berlumuran darah, dan ada lubang berdarah di dadanya, dan setengah dari kepalanya telah pecah. Dia mungkin yang paling tertahan, dia tidak pernah berpikir untuk bertarung melawan Zhongli sampai mati, yang dia inginkan adalah melarikan diri dengan cepat. Namun, sejak dia bertarung dengan Zhongli sampai sekarang, dia masih terjebak dalam batas. Ada kalanya dia ingin menerobos batas dan melarikan diri, tetapi Zhongli tidak memberinya sedikit pun kesempatan untuk menerobos batas. Di dalam batas, raungan Ji Zong terdengar,
Tetapi tidak peduli seberapa banyak dia menggunakan kemampuan sucinya, dia tidak bisa mengalahkan Zhongli. Di sisi lain, meskipun wujud Zhongli juga dalam keadaan yang mengerikan, luka yang dia terima jauh lebih sedikit daripada Jizong. Zhongli, menurutmu kamu akan mati atau tidak? Jizong meraung dan mendesis untuk kesekian kalinya, menatap Zhongli dengan tatapan tajam. Sama sekali tidak ada gunanya mengucapkan kata-kata ini sekarang. Zhongli terbuka lebar, langsung menerjang untuk membunuh, menyerang dengan kekuatan ilahi yang luar biasa. Jika Anda tahu hari ini, mengapa Anda repot-repot sejak awal? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya, Ertielo, mudah diintimidasi? Jizong ditampar ke dalam kehampaan oleh Zhongli saat itu juga, dan tubuhnya yang berdarah jatuh di mata orang-orang Yan Huang, tubuhnya sekarat dengan cara yang menusuk. Kesempatan yang luar biasa. Di kehampaan ruang, Ye Shen, yang telah lama siap untuk menyerang, tiba-tiba menggerakkan tubuhnya dan bergegas keluar dengan ganas. Mungkin dia tidak menyangka akan ada serangan mendadak saat ini, jadi Jizong yang sudah terluka parah tidak bereaksi dan lengah. Saat darah mengucur, dada Jizong ditusuk oleh pedang Ye Shen. Beraninya alam kekosongan roh menggertakku. Menemukan bahwa itu adalah Ye Shen, Jizong meraung marah dan melambaikan tangannya untuk menamparkan. Tapi Ye Shen sangat cepat, dan saat Jizong menyerang, dia menghilang ke dalam ruang hampa lagi. Masih menggunakan skill Dewa Angin, kepala Jizong ditusuk melalui bagian belakang tengkoraknya oleh Ye Shen. Kali ini, Jizong jujur, benar-benar jujur, dan cahaya yang luar biasa di matanya dengan cepat dimusnahkan. Otak jiwanya dibungkam oleh pedang Ye Shen, dan kultivasi alam semu surganya tidak lagi membantu. Ye Shen melakukan keajaiban lain, dan sekali lagi, pedangnya telah memadamkan pembangkit tenaga listrik alam surga semu. Meskipun Jizong dalam keadaan terluka parah, dan meskipun Ye Shen telah membunuhnya dengan serangan diam-diam, orang harus tahu bahwa Ye Shen hanyalah alam kekosongan roh. Rekor pertempuran seperti itu dianggap menentang surga, dan cukup untuk membanggakan Cu besar. Dalam kehampaan, daging Jizong telah jatuh, mendarat di mata orang-orang di 4/4, dan itu sangat mengejutkan mata. Dewa suci, ini begitu kuat. Orang-orang Yan Huang tidak perlu mengatakan bahwa mereka telah lama melihat pemusnahan alam semu surgawi oleh Ye Shen. Tetapi orang-orang Bumi Huang dan orang-orang Xuan Huang yang baru saja membelot, mata mereka terbuka lebar. Sebuah kultivasi alam Void Roh, satu pedang telah membunuh alam surga semu, ini. Kekuatan pertempuran seperti itu, rekor pertempuran seperti itu, bisa disebut iblis. Sepertinya kembalinya kita ke Yan Huang adalah pilihan yang tak tertandingi. Di tahun ini, Tuan Suci kita pasti akan membawa kita ketenaran ke Cu besar. Anak ini, haruskah dia begitu menggantung? Di bawah, wajah Gu Santong menjadi sangat aneh, dan ada ekspresi terkejut di mata tuannya yang cabul. Dia layak menyandang nama Tuan Suci Yan Huang. Zhongli, yang telah jatuh dari Void Sky, tertawa terbahak-bahak. Pertempuran menentang surga Ye Shen telah memenangkan tepuk tangan dari Yan Huang, dan dia sekali lagi memukul nama termasyur Yan Huang Saint Lord. Mungkin karena rangsangan Ye Shen itulah orang-orang terkuat di Yan Huang, semangat juang mereka membumbung tinggi, darah mereka mendidih, dan bayangan mereka seperti gelombang laut, membanjiri orang-orang terkuat Aula Haus Darah yang tersisa. Pertempuran yang terjadi selanjutnya ditakdirkan untuk berakhir bagi pasukan Aula Haus Darah, saat pasukan Yan Huang menyapu sisa-sisa pasukan Aula Haus Darah, pada dasarnya menghancurkan mereka di sepanjang jalan. Tak lama kemudian, seluruh pasukan Balai Haus Darah dimusnahkan, tanpa ada yang tersisa. Pasukan Inferno dan pasukan Kuning bersatu menjadi satu, dan mereka semua menatap ke dalam kehampaan. Tempat terakhir di mana penyergapan masih diperjuangkan adalah antara Salju Debu Merah dan Zhongmu, dan duel mereka belum berakhir. Sejauh mata memandang, pertempuran antara keduanya adalah pertempuran yang tragis, dengan darah yang mengalir deras seperti hujan. Di satu sisi, Zhongmu bersimbah darah dan tulang, kepalanya berlumuran darah, dan dia berlumuran darah yang tak terhitung jumlahnya, namun dia masih memiliki semangat juang yang tinggi, seperti Raja Iblis. Di sisi lain, pakaian Salju Debu Merah berlumuran darah dan bentuknya dalam keadaan mengerikan,
Tetapi dia tampak acuh tak acuh dan luar biasa, seperti peri yang turun dari langit, dan setiap kali dia menyerang, dia sangat mencengangkan. Saat dia menyaksikan pertarungan tragis antara keduanya, Zhong Jiang menghela nafas dan melambaikan tangannya untuk mengorbankan senjata roh yang menakutkan, menekannya ke arah Zhong Mu yang mundur karena kalah. Daging Zhong Mu retak dan seteguk darah muncrat keluar, jatuh melalui kehampaan, menghancurkan puncak gunung menjadi beberapa bagian, dan ketika dia memanjat keluar, dia tidak lagi dalam bentuk manusia. Dengan cara ini, Yan Huang Yan Zun Zhong Jiang, Yan Huang Lei Zun Zhong Li, dan Yan Huang Feng Zun Zhong Xiao, semuanya berjalan ke depan. Melihat Zhong Mu yang berlumuran darah dan tulang, ketiganya terdiam, tetapi ekspresi mereka sangat rumit. Di masa lalu, mereka adalah saudara laki-laki dan perempuan yang saling mencintai, dan mereka juga murid dari Debu Merah, tetapi karena kepentingan tertentu, mereka masing-masing berpisah, dan dalam beberapa ratus tahun terakhir, telah terjadi perkelahian yang tak ada habisnya. Sekarang, ketika mereka melihat mantan saudara kandung mereka dalam keadaan yang menyedihkan, bahkan kebencian terbesar pun telah lenyap, dan apa yang disebut keluhan dan kebencian mereka telah berubah menjadi gumpalan asap saat ini. Kakak senior, apakah Anda bersedia untuk kembali? Melihat Zhong Mu yang menyedihkan, Zhong Jiang akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengajukan pertanyaan. Dia masih memiliki satu fantasi terakhir, dan juga mengingat bagian terakhir dari cinta tuannya. Kakak senior, maukah Anda kembali? Melihat Zhong Mu, yang berada dalam kondisi yang menyedihkan, masih ada sedikit harapan dalam nada bicara Zhong Jiang. Tidak hanya dia, tapi Zhong Li dan salju debu merah di sampingnya juga memiliki sedikit harapan di mata mereka, berharap sesama murid mereka ini bisa mengesampingkan semua perselisihan di masa lalu dan kembali ke Yan Huang di saat-saat terakhir. Adegan itu menjadi hening sejenak, Ye Shen dan yang lainnya tidak maju, tetapi hanya menonton dengan tenang. Mantan rekan murid, hari ini harus ada kesimpulan, meskipun mereka semua adalah orang-orang Yan Huang, tetapi tidak pantas untuk campur tangan. Di bawah perhatian semua orang, Zhong Mu terhuyung-huyung, dan di wajahnya yang berdarah, sebenarnya ada air mata darah yang mengalir di wajahnya. Mungkin baru pada saat inilah dia benar-benar memahami betapa berharganya cinta sesama murid dari ratusan tahun yang lalu. Tetapi seseorang harus menanggung rasa bersalah, dan mungkin sudah takdirnya untuk melakukannya, karena tangannya ternoda oleh darah orang-orang Yan Huang, dan bahkan jika dia bersedia untuk kembali, dia tidak akan bisa menghadapi nenek moyang Yan Huang. Apa masalahnya jika kamu menjadi raja dan kehilangan musuh? Zhong Mu tertawa tanpa bisa dijelaskan dan mengayunkan pedangnya ke dadanya, masih memilih untuk pergi ke 9 mata air dengan cara ini untuk meminta tuannya atas dosa-dosanya. Pada saat ini, angin sepoi-sepoi menerpa dia dan dia terhuyung-huyung dan memiringkan tubuhnya. Pada saat itu, terlalu banyak orang yang berbalik. Pada titik tertentu, Zhong Jiang adalah orang pertama yang mengambil langkah berat, diikuti oleh salju debu merah dan Zhong Li, masing-masing dengan wajah serius dan sedih, ke sisi Zhong Mu. Semoga ada permintaan terakhir. Zhong Jiang memandang Zhong Mu, yang berada dalam keadaan linglung antara hidup dan mati, dan diam-diam membungkukkan tubuhnya, punggungnya terlihat sedikit bungkuk. Bawa aku, pulanglah. Zhong Mu tersenyum lelah dan berubah-ubah, matanya yang bingung, menyebarkan jejak terakhir dari tatapannya saat dia mengucapkan kata-kata itu. Satu generasi alam semu surgawi, penguasa suci Xuan Huang, murid ke-6 dari Debu Merah, ayah emas Yan Huang, pada saat ini, benar-benar mengucapkan selamat tinggal pada dunia duniawi ini, sampai mati menggulung penyesalan, tetapi meninggalkan penyesalan. Di sisi ini, orang-orang Yan Huang sudah dengan cepat membersihkan medan perang. Pertempuran berdarah dimenangkan, pasukan olah haus darah dimusnahkan, dan pasukan Xuan Huang, tidak termasuk Saint Lord Zhong Mu dan sejumlah kecil orang lain, semuanya membelot dan kembali ke Yan Huang sekali lagi. Perjalanan pulang sangat menyenangkan, tidak hanya Xuan Huang, tetapi juga orang-orang dari Bumi Kuning kembali ke rumah. Di atas pedang terbang yang besar, banyak orang tua yang telah mengeluarkan arak keruh mereka, masing-masing saling membelakangi, menceritakan masa-masa memabukkan ketika ratusan tahun pertempuran dan sikap telah membuat mereka terpisah terlalu lama dan terlalu lama. Kali ini, Ye Shen tidak duduk di atas pedang terbang yang sama dengan Zhong Jiang dan yang lainnya.
Melihat dari jauh, di atas satu pedang terbang besar itu berdiri 3 orang, Zhong Jiang, Zhong Li dan Zhong Mu, serta Zhong Mu yang berbaring di atasnya. Sekarang, 3 dari 7 murid debu merah telah meninggal, dan meskipun Zhong Mu sangat membenci, pria itu telah pergi, dan mereka masih akan membawa mayatnya kembali ke Yan Huang. Itu benar-benar keinginan terakhirnya. Kutu kupret, di tengah aula utama aula Haus Darah, ketika Yan Luo yang haus darah mendengar bahwa pasukan aula Haus Darah telah dikalahkan secara menyedihkan, dia sangat marah. Dia harus diguncang dengan amarah, dia harus diguncang dengan amarah. Selama bertahun-tahun, aula Haus Darah telah mendominasi bagian utara Great Chu, dan kekuatannya begitu besar sehingga tidak ada pihak yang bisa menandingi kekuatannya. Namun, pada hari-hari inilah mereka dikalahkan satu demi satu. Mereka pergi untuk menyerang klan surgawi, gagal total, pergi untuk mengepung klan kuning rakyat, gagal total, pergi untuk menyerang Yan Huang. Bahkan jika aula Haus Darahnya memiliki kantong yang lebih dalam, setelah 3 pertempuran ini, itu akan sangat terluka. 3 hari kemudian, 2 gunung roh lainnya dibekukan dalam upaya gabungan di sekeliling gunung roh Yan Huang, yang berfungsi sebagai tempat peristirahatan bagi Xuan Huang dan Bumi Huang. Kali ini, kekuatan Yan Huang, sejak terpecah beberapa ratus tahun yang lalu, telah mencapai tingkat kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan tambahan manusia Huang, Xuan Huang, Bumi Huang, keluarga Su, dan banyak keluarga yang lebih kecil, menyebabkan kekuatan Yan Huang meroket lebih dari beberapa kali lipat. Tentu saja, di tengah kegembiraan, Yan Huang sekali lagi melanjutkan jadwal sibuknya yang biasa. Keluarga Su terus menghubungi keluarga-keluarga kecil ke segala penjuru untuk menarik mereka bergabung dengan Yan Huang. Jaringan intelijen yang dipegang oleh salju debu merah juga mengirimkan aliran informasi yang konstan untuk memberikan informasi yang berguna bagi keluarga Su. Adapun Zhong Li, organisasi pembunuhan yang dia miliki juga berbondong-bondong dikirim, berangkat untuk mulai mendirikan kuil cabang Yan Huang. Para tetua yang tetap tinggal di markas besar Yan Huang tentu saja tidak tinggal diam. Tugas mereka adalah membuat formasi pembunuhan dan batas pertahanan, sehingga jika aula Haus Darah menjadi gila dan menyerang dengan seluruh klan, mereka masih memiliki kekuatan untuk melawan. Sebagai penguasa suci Yan Huang, Ye Shen telah menutup diri di dunia spasial kecil setelah dia kembali dari pertempuran hari itu. Mungkin karena jiwanya telah maju ke alam surgawi, dia hanya menggunakan 3 hari untuk menyempurnakan Jenderal Kematian Dunia Bawah Yin kali ini. Pada saat ini, Jenderal Kematian Dunia Bawah Yin yang baru saja dimurnikan berdiri di depannya, dimurnikan dari daging pembantai darah itu. Dibandingkan dengan Jenderal Kematian Dunia Bawah Yin Lei Yan, Jenderal Kematian Dunia Bawah Yin yang dimurnikan dari daging pembantai darah ini bahkan lebih kuat. Yang itu bernama Lei Yan, dan kamu akan dipanggil Feng Yi. Ye Shen menepuk bahu Jenderal Kematian Dunia Bawah Yin di depannya. Benar-benar semakin dia menatapnya, semakin baik penampilannya. Dalam suasana hati yang baik, Ye Shen mengumpulkan Feng Yi dan memindahkan tubuh fisik Jisong. Dibandingkan dengan tubuh daging pembantai darah, tubuh daging orang ini tidak terlalu lengkap, jadi dia perlu mengeluarkan energi untuk memperbaiki tubuh dagingnya. Lakukan saja, Ye Shen tidak menunda sama sekali. Api abadi emas segera menyembur keluar dan membungkus daging Jizong. Hatinya juga diam-diam melafalkan tubuh pemurnian buas, sementara dia menuangkan energi spiritual ke dalamnya untuk membantu daging Jizong membentuk siklus di matanya. Dengan cara ini, hari itu berlalu dengan tenang. Pada malam hari, semua sunyi, dan Ye Shen masih tidak meninggalkan dunia spasial kecil. Sebaliknya, 9 tetua dari langit ke-8 alam Empirean dipanggil olehnya. Tuan Suci, 9 tetua membungkuk dengan hormat satu demi satu. Ikuti yang di atas dan temukan untukku, semakin banyak yang bisa kamu temukan semakin baik. Ye Shen menyerahkan 9 gulungan itu kepada 9 tetua satu demi satu. Adapun hal-hal yang tertulis di gulungan itu, secara alami adalah bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan Jenderal Kematian Dunia Bawah Yin dan memurnikan Pil, dan sekarang Huang Dasan berada dalam pengasingan untuk menyerang tingkat ke-9 dari alam bawah kosong. Ye Shen hanya dapat menemukan orang lain untuk mencarinya atas namanya. Selain itu, Ye Shen mencari 9 sekaligus.
Seperti kata pepatah, banyak tangan membuat pekerjaan menjadi ringan, dan dengan begitu banyak orang di bawah kendalinya, membuang-buang waktu untuk tidak menggunakan kekuatan seperti itu. Baru setelah itu Ye Sen mengusap alisnya, bagian belakang kepalanya bertumpu pada tangannya, dan berbaring dengan nyaman di bawah pohon roh. Segera setelah itu, orang ini, Gu Santong, menendang pintu. Orang ini tampak bersemangat, bersinar dengan kemuliaan, mungkin karena setelah 3 hari, ki dan darah yang dia konsumsi dengan merapal mantra terlarang telah terisi kembali. Untuk apa dia datang ke sini, Ye Sen tahu betul. Nak, ayo pergi, jangan konyol. Gu Santong berteriak, aku telah memenuhi syaratmu, ikuti aku untuk memusnahkan makhluk jahat itu, Lao Zi tidak akan bisa membunuhnya kali ini. Sudah bertahun-tahun, apakah kamu tahu di mana makhluk jahat itu? Ye Sen duduk sedikit dan menatap Gu Santong. Tanah kuno roh campuran, tanah kuno roh campuran. Mendengar 4 kata ini, mata Ye Sen langsung berbinar. Gelombang orang misterius yang mencari giok sutra roh jiwa yang telah disebutkan Huang Dasan sebelumnya juga berada di tanah kuno roh campuran, jadi Ye Sen berniat pergi ke sana untuk menyelidiki kenyataan dan mendapatkan kembali giok sutra roh jiwa untuk sementara waktu, dan sekarang benda jahat yang disebutkan Gu Santong juga berada di tanah kuno roh campuran, maka ini bukan hanya perjalanan yang lewat biasa. Saat itu selama pertempuran besar, saya meninggalkan merek jiwa padanya, untuk membunuhnya kembali di masa depan untuk menyelesaikan akun. Gu Santong melanjutkan, saya menggunakan teknik rahasia untuk memeriksanya, dan dia berada di tanah kuno roh campuran. Bagus, aku akan pergi denganmu. Ye Sen berguling dan melompat. Tidak menyangka Ye Sen begitu tajam, Gu Santong sedikit terkejut, tetapi masih menarik Ye Sen keluar dari dunia spasial kecil. Setelah kami membantumu menghancurkan makhluk jahat itu, mengapa kamu tidak bergabung dengan kami Yan Huang? Ye Sen tersenyum panas dan menatap Gu Santong. Pemikiran yang bagus. Dalam kegelapan malam, Gu Santong mengayunkan pedang besi hitam besar, membawa Ye Sen langsung ke selatan. Ku bilang, itu pedang yang bagus yang kamu miliki. Ye Sen mengetukkan jarinya pada pedang besi lebih dari sekali, itu berkarat. Tapi sangat aneh, dan setelah setiap ketukan, masih ada suara surgawi Dao yang hebat. Itu, Gu Santong mencubit jenggotnya dengan wajah bangga dan berkata, ini adalah senjata ajaib, jangan lihat penampilannya yang buruk, tapi kekuatannya benar-benar luar biasa dan tak tertandingi. Senjata ajaib, mendengar 2 kata ini, mata Ye Sen menjadi lebih cerah. Senjata ajaib adalah level yang lebih tinggi dari senjata roh. Itu adalah senjata yang hanya bisa dikorbankan oleh pembangkit tenaga listrik alam surga, dan kekuatan setiap senjata ajaib jelas merupakan eksistensi yang mengejutkan langit dan bumi dan berteriak kepada para dewa. Aku benar-benar meremehkan pedang besinya ini. Ye Sen menamparkan bibirnya sambil menghela nafas. Berbicara tentang senjata, saya pernah mendengar bahwa Anda memiliki cambuk besi yang berspesialisasi dalam mengalahkan jiwa orang. Gu Santong memutar kepalanya, mata tuanya menahan tatapan pencuri saat dia tertawa dengan cabul. Keluarkan, biarkan aku melihatnya. Aku tidak ingin melihatnya. Ye Sen menggelengkan kepalanya seperti mainan, jika Anda menculiknya untuk saya, siapa yang akan saya minta? Hei kau anak nakal, Gu Santong segera menyingsingkan lengan bajunya dan langsung menerkamnya. Ye Sen sudah menduga orang ini akan menerkamnya, jadi dia hanya menghindar ke samping, dan kemudian melambaikan tangannya untuk menggunakan cambuk pemukul dewa, dan menghantamnya dengan kuat di atas pedang besi Gu Santong. Asam, bahkan dengan kekuatan kultivasi Gu Santong, dia terhuyung-huyung sejenak saat pedang besi terhubung dengan jiwanya, menyebabkan kesemutan sesaat di jiwanya juga. Setelah cambuk pertama, orang ini Ye Sen mengayunkan cambuk pemukul dewa satu demi satu dan menghancurkan pedang besi itu beberapa kali. Kali ini, Gu Santong langsung dan berjongkok di atas pedang besi dengan tangan di atas kepalanya, dan matanya berbinar-binar seperti emas. Apakah kamu masih ingin melihatnya? Ye Sen mengorek-ngorek telinganya. Lihat, apalagi yang harus dilihat. Dia yakin jika dia menggunakan kekerasan lagi, dia akan dipukuli menjadi bodoh oleh Ye Sen. Ini yang tidak kamu lihat, jangan salahkan aku. Ye Sen tanpa daya mengulurkan tangannya dan melambaikan tangannya untuk menyimpan God Beating Whip di lengan bajunya.
Selanjutnya, keduanya jauh lebih tenang. Saat mereka berjalan di jalan, Ye Sen hanya membenamkan kepalanya dan menyeka mutiara roh bersalju. Sementara Gus Santong, yang berada di samping, memiliki dua mata merah besar dan wajah penuh garis hitam saat dia menatap Ye Sen, karena ingin mencekiknya lebih dari satu kali. Entah kapan, keduanya turun dari kehampaan. Di depan mereka, sebuah kota kuno yang temboknya gelap gulita muncul di mata keduanya. Kota kuno itu, sungguh aneh. Kenapa warnanya hitam? Ye Sen memandangi kota kuno yang gelap gulita itu dengan takjub. Itu adalah kota kuno naga campuran. Gus Santong menjelaskan, legenda mengatakan bahwa naga laut campuran pernah jatuh di sini, dan kota kuno ini, kemudian, diwarnai hitam pekat oleh darah hitamnya. Itulah artinya. Kalau begitu, hal jahat yang kamu bicarakan ada di kota kuno naga campuran ini. Bukan, Gus Santong menggelengkan kepalanya dan mengambil langkah pertama menuju kota kuno naga campuran. Kita perlu menggunakan susunan teleportasi di kota kuno ini. Ye Sen menggelengkan kepalanya dan mengikutinya. Hanya ketika dia berjalan ke kota kuno naga campuran, Ye Sen menyadari sifat luar biasa dari tempat itu. Yang mengejutkan, ada nyanyian naga yang tidak jelas yang sepertinya beresonansi samar-samar. Selain itu, kota kuno ini pada umumnya tidak kacau. Tanah di sini juga hitam, dan orang-orang di mana-mana sebagian besar bermata merah, dengan sorot mata yang tajam, dan mereka adalah penjahat yang biasanya menjilat darah di ujung pedang. Selain itu, ada suara pertempuran, kekacauan dan kebingungan. Jangan membuat masalah di sini. Saat dia berjalan, Gus Santong di depannya mengirimkan suara kepada Ye Sen. Meskipun tempat ini kacau, itu bukan tanpa aturan, dan ada banyak pembangkit tenaga listrik tersembunyi. Bukankah masih ada kamu di sini? Ye Sen mengorek telinganya. Jangan bicarakan hal-hal yang tidak berguna ini. Gus Santong memarahi, bahkan aku tidak akan berani terlalu agresif di sini. Kamu tahu ada orang di luar manusia. Ada banyak harimau berjongkok dan naga tersembunyi di Great Chu ini. Ada juga banyak orang yang bisa menghancurkanku, Gu Tua. Ye Sen tidak mendengarkan sepatah kata pun dari kata-kata Gus Santong. Dia menatap seorang pria berjubah hitam, seorang pria tua berambut abu-abu yang terlihat cukup baik, tetapi wajahnya sangat dingin, dan matanya seperti kalajengking ular, dengan kilatan hantu dari waktu ke waktu. Namong Chang. Mata Ye Sen sedikit menyipit sekali lagi, seolah dia mengenali orang itu. Apa? Atau kenalan? Di samping, Gus Santong mengeluarkan tangisan santai. Tentu saja itu seorang kenalan. Sudut mulut Ye Sen menyunggingkan senyum dingin, bukankah pria tua berambut abu-abu itu, yang ditutupi jubah hitam, adalah seseorang dari Sekte Zeng Yang. Dia adalah kepala salah satu dari 9 puncak utama dari Sekte luar Sekte Zeng Yang. Ketika dia berada di Sekte Zeng Yang di masa lalu, Ye Sen tidak bisa lebih akrab dengan pria ini, karakter yang benar-benar kejam dengan hati yang kejam. Kemudian, kemunculan seseorang dari klan Zeng yang di sini menyebabkan mata Ye Sen mulai berkedip dengan ketidakpastian yang tersembunyi, dan juga mengkonfirmasi salah satu tebakannya, yaitu, seseorang dari klan Zeng yang memang sedang mencari giok sutra roh jiwa di tanah kuno roh campuran ini, untuk menyempurnakan segel mantra dan memanipulasi jenderal kematian alam baka. Bisakah Anda memberi saya waktu? Ye Sen melirik ke samping ke arah Gus Santong. Percepat, tanpa repot-repot menanyakan alasannya, Gus Santong mengangkat kakinya dan menuju ke pusat kota, diikuti dengan kata-kata halus yang muncul di benak Ye Sen. Ingat apa yang kukatakan, jangan terlalu memaksakan diri. Saya memahami ini dengan sangat baik. Ye Sen mengangguk dan secara alami berbalik dan mengikuti di belakang Namong Chang. Kekuatan kultivasinya saat ini, ditambah dengan fakta bahwa dia berasal dari anggota intelijen, keterampilan pelacakannya tidak biasa, sedemikian rupa sehingga sepanjang jalan, Namong Chang, yang berada di depan, bahkan tidak menyadari bahwa Ye Sen mengikutinya. Mereka berdua berjalan satu demi satu, Namong Chang berjalan dan berhenti, dan Ye Sen juga berjalan dan berhenti. Akhirnya, Namong Chang berjalan ke sebuah pavilion, dan sebelum dia masuk, dia tidak lupa untuk melihat sekeliling dan melihat bahwa tidak ada orang yang mencurigakan yang mengikutinya, sebelum dia berbalik dan masuk ke dalam pavilion. Ye Sen berhenti dan tidak langsung mengikutinya,
tetapi pertama-tama melihat ke arah plakat paviliun, yang terukir 4 kata besar, Paviliun Kuno Changlong. Setelah mengalihkan pandangannya dari plakat itu, Ye Sen kemudian mengangkat kakinya dan masuk. Paviliun Kuno Changlong ini seharusnya adalah sebuah toko, dan barang-barang yang dijualnya juga aneh dan aneh, termasuk ramuan roh dan pil roh, senjata roh dan batu giok roh, dan dengan pandangan sekilas, ada juga seni mistik ilahi tingkat rendah di mana-mana. Hal utama bukanlah ini, tetapi Ye Sen tidak menemukan sosok Namong Chang, melainkan melihat orang lain yang dikenalnya. Yang Yan melirik tanpa disadari ke arah pemilik Paviliun Kuno Changlong, yang juga berasal dari Sekte Zhengyang. Meskipun dia telah menggunakan teknik rahasia untuk menutupi wajah aslinya, Ye Sen masih bisa melihat sekilas bahwa itu adalah salah satu dari 9 kepala puncak utama Sekte luar Sekte Zhengyang, Yang Yan. Ini tidak mungkin salah satu sarang Zheng yang dari Sekte Zhengyang, bukan? Ye Sen bergumam dalam hatinya. Pesan sesuatu. Saat Ye Sen memperhatikan, kata-kata tidak enak itu datang dari Yang Yan. Sikap seperti itu jelas bukan sikap yang seharusnya dimiliki seseorang saat membuka usaha, karena apakah mereka bisa menjual sesuatu atau tidak, Yang Yan sama sekali tidak peduli. Karena tujuan mereka bukanlah untuk menghasilkan uang sama sekali, dan toko ini, terus terang saja, hanyalah kedok. Saya akan melihatnya. Ye Sen menjawab dengan santai, lalu mulai memilih dan memilih di toko. Di toko ini, selain Yang Yan, tidak ada orang lain, dan untuk Namong Chang, yang diikuti Ye Sen, dia belum melihatnya muncul lagi. Pasti ada misteri di sini. Ye Sen bergumam di dalam hatinya, kemungkinan besar ada juga dunia mini spasial yang tersembunyi. Ye Sen tidak repot-repot masuk lebih dalam lagi, tetapi memperhatikan sambil berjalan keluar dari Paviliun Kuno Changlong. Dia juga tidak bergerak di sini, karena dia yakin bahwa ini adalah sarang Sekte Zhengyang, tidak akan terlambat untuk kembali dan membersihkannya setelah membantu Gu Santong menghancurkan makhluk jahat itu. Selain itu, Ye Sen yakin bahwa Namong Chang dan Yang Yan pasti memiliki Soul Spirit Silek Jade di tangan mereka, tetapi Ye Sen juga yakin bahwa semua Soul Spirit Silek Jade yang mereka kumpulkan akan berakhir di tas penyimpanannya pada akhirnya. Carilah, temukan lebih banyak, dan ketika tanganku bebas, aku akan merampok semuanya untukmu. Ye Sen mencibir dan menuju ke pusat kota. Ketika mereka tiba di pusat kota, pria itu, Gu Santong, sudah menunggu di sana dengan menyilangkan kakinya. Selain itu, ada seorang pria yang menginjak kakinya, yang tergeletak di tanah seperti babi mati, terlihat seperti baru saja dipukuli oleh Gu Santong. Ye Sen berjalan sedikit ke depan, merengut dan menatap Gu Santong. Bukankah kamu bilang kamu ingin tetap rendah hati? Aku baru saja pergi sebentar, dan kamu sudah mulai berkelahi. Bisakah kamu menyalahkanku untuk itu? Saya sedang berjalan dengan baik, dan orang ini melompat keluar dan ingin memukuli saya. Itu benar-benar berantakan. Mulut Gu Santong penuh dengan umpatan. Ketika kata-kata ini keluar, Ye Sen merasakan simpati pada orang yang diinjak oleh Gu Santong. Ayo pergi. Gu Santong sudah menepuk pantatnya dan menjadi orang pertama yang masuk ke dalam formasi teleportasi. Melihat ini, Ye Sen mengambil langkah keluar dan juga mengikutinya. Ini akan memakan waktu hampir 1/4 jam. Setelah berjalan ke formasi teleportasi, Gu Santong segera duduk di sana, mengepalkan tangan dengan sikap ingin mencari seseorang untuk bertarung di tempat. Sepertinya dia sudah tidak bisa menahan diri untuk tidak merobek makhluk jahat itu dengan tangannya sendiri. Ye Sen bosan, jadi dia mengikutinya dan duduk, mengeluarkan mutiara roh bersalju lagi untuk menghapusnya untuk membunuh kebosanan. Pada titik tertentu, Gu Santong menghampirinya dan pertama-tama menusuk Ye Sen dengan jarinya sebelum meremas alisnya dan berkata, "Nak, jika aku menarik alam semu surgawi lain untuk Yan Huang, bisakah kamu meminjamkan guntur surgawi untuk 2 hari lagi?" Begitu kata-kata ini keluar, mata Ye Sen langsung berbinar. Apakah ini benar? Itu suatu keharusan. Gu Santong menyeringai, memperlihatkan seteguk gigi kuning besar. Meskipun orang itu tidak sekuat aku, dia masih merupakan alam surga semu asli, setidaknya jauh lebih kuat dari lelaki tua kecil dari klan Su itu. Ini bisa diandalkan, jika kamu benar-benar bisa menarikku ke Yan Huang, tidak ada salahnya bagi guntur surgawi untuk meminjamkanmu beberapa hari untuk bermain.
Kalau begitu, ini kesepakatan. Saat mereka berdua bertukar kata, tanpa sadar mereka telah tiba di ujung lorong spasial. Tepat setelah melangkah keluar, Ye Sen mendengar desiran angin dingin, mendengarkan dengan seksama. Angin dingin itu sepertinya memiliki suara hantu yang keras meratap, hanya dengan mendengarkannya, terasa menyeramkan di sekujur tubuh. Mengapa tempat ini begitu menakutkan? Berada di tengah angin dingin, Ye Sen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Gu Santong tidak menjawab, dan pada titik tertentu sudah ada kompas tambahan di tangannya. Sambil memegang kompas di tangannya, dia mengidentifikasi lokasinya, dan yang lebih penting, mencari tempat persembunyian makhluk jahat itu. Ada titik merah di kompas, dan disitulah yang disebut makhluk jahat yang dia bicarakan berada, dan dia perlu menggunakan kompas untuk menemukan makhluk jahat itu. Itu ada di depan. Gu Santong berkata, sudah menggerakkan kakinya dan melangkah melintasi ratusan kaki. Ye Sen sekali lagi menggigil dan mengikuti dengan panik. Keduanya berjalan dan berhenti, akhirnya berhenti di depan sebuah lembah yang besar. Alih-alih lembah besar di depan mereka, itu seharusnya adalah jurang yang tak berdasar, karena ketika Ye Sen melihat ke bawah, bahkan pikirannya merasa ditelan oleh hati dan jiwanya. Ku bilang, makhluk jahat itu tidak ada di jurang spektral ini, bukan? Ye Sen melihat ke arah Gu Santong yang berada di samping. Kompas menunjukkan bahwa makhluk jahat itu ada di bawah jurang hantu ini. Gu Santong menyingkirkan kompas, dan masih ada aura dingin sedingin es yang berkedip di matanya, seolah-olah dia tidak bisa lagi menahan amarah selama 100 tahun. Nak, berikan aku guntur surgawi. Gu Santong mengulurkan telapak tangannya. Ye Sen mengerti, dan dengan sebuah pemikiran, dia mengorbankan guntur surgawi, memegangnya di telapak tangannya dan mengirimkannya ke Gu Santong. Tampaknya sangat spiritual dan tidak mundur melawan Gu Santong, tetapi melayang di telapak tangan Gu Santong. Tunggu aku di sini. Gu Santong mengumpulkan guntur surgawi dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung membunuh jalannya ke dalam jurang. Ye Sen ingin mengikutinya, tetapi berhenti di jalurnya. Segera, di tengah-tengah jurang, terdengar suara menggelegar. Gu Santong sepertinya telah menemukan makhluk jahat itu dan memulai perkelahian, dan gerakannya tidak kecil, bahkan seluruh jurang dan tanah yang kelilingnya 10.000 kaki bergetar. Setelah itu, terdengar suara satu demi satu, mungkin karena pertempuran itu begitu sengit sehingga bahkan Ye Sen tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur untuk sementara waktu. Dengan guntur surgawi untuk membantu pertempuran, dan senjata ajaib itu, pedang besi, ditambah kekuatan tempur Gu Santong, aku tidak percaya mereka tidak menjatuhkan makhluk jahat itu saat itu juga. Ye Sen menamparkan bibirnya, betapa kuatnya makhluk jahat itu. Pada perkiraan visual, itu setidaknya setingkat dengan Dokuao. Aku tidak menyangka jurang spektral seperti itu masih menyimpan orang yang begitu kuat. Terus-menerus merenung dan bergumam, Ye Sen sekali lagi menggunakan mata roda abadi miliknya untuk memeriksa. Namun, pantom abis terlalu dalam, dan ada juga kekuatan misterius yang menutupi penglihatannya, membuat semua yang bisa dia lihat dengan matanya adalah kegelapan. Saat ada ledakan yang mengejutkan, Ye Sen melihat sosok kabur terbang mundur. Apakah itu makhluk jahat itu? Ye Sen bergegas ke depan. Hanya ketika dia semakin dekat, dia menyadari bahwa sosok yang kabur itu bukanlah makhluk jahat itu, tetapi darah dan tulang menutupi Gu Santong, yang tampak seperti telah diledakkan oleh seseorang dengan telapak tangan. Melihat ini, Ye Sen tiba-tiba berubah drastis, tidak menyangka bahwa Gu Santong akan dikalahkan. Saat dia berbicara, Gu Santong terbang keluar dari pantom abis, dan menyemburkan seteguk darah saat dia terbang mundur. Melihat ini, Ye Sen terbang dengan panik dan menyeret Gu Santong, yang akan jatuh ke tanah, dengan kekuatan lembut. Di tempat, Gu Santong sekali lagi menyemburkan seteguk darah. Pergi, dan kemudian, Gu Santong meraih Ye Sen dengan satu tangan dan dengan panik terbang ke samping, wajah cabulnya masih membawa tatapan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pergi, bisakah kita pergi? Segera, suara dingin dan halus yang tak tertandingi bergema di langit dan bumi. Segera setelah itu, 9 pilar cahaya berwarna merah darah meledak dari bumi dan terjun langsung ke langit. Di setiap pilar cahaya, rune yang rumit mengalir, masing-masing saling terkait dan terhubung,
menyatu untuk membentuk batas yang sangat besar, menjebak Gu Santong dan Ye Sen yang menghilang di dalamnya. Setelah itu, 3 orang yang mengenakan gelembung darah perlahan terbang keluar dari jurang, seorang pemuda berambut darah, seorang wanita iblis, dan seorang remaja bermata 3. Ketiga orang ini benar-benar aneh, semuanya terbungkus aura berdarah ini, dan suara ratapan hantu bisa terdengar di dalam diri mereka. Tidak heran, melihat ketiganya, Ye Sen langsung mengerti sesuatu. 3 alam surga semu, tidak heran kamu bukan tandingannya. Nak, akulah yang menyebabkanmu. Gu Santong berjuang untuk berdiri diam, masih ada darah segar yang keluar dari sudut mulutnya, dan ekspresinya sekeras mungkin. Memang, dia telah salah perhitungan dan terlalu ceroboh, mengira dengan kekuatan guntur surgawi, dia dapat dengan mudah memusnahkan makhluk jahat itu, tetapi siapa sangka di dasar jurang, akan ada 3 alam surga teladan, dan meskipun 2 lainnya tidak sekuat dia dalam pertempuran, dengan formasi 3 lawan 1, bahkan dia harus dikalahkan. Jangan bicarakan hal-hal yang tidak berguna ini. Atas permintaan maaf Gu Santong, Ye Sen mengutuk, sebelum melihat sekeliling ke arah batas yang menjebak mereka dan bertanya, apakah ada cara untuk menerobos batas ini, keluar dari sana terlebih dahulu, dan kemudian membunuh kembali saat mereka mengumpulkan orang-orang kuat di hari lain. Ini adalah batas dunia bawah 10.000 hantu, mencoba menerobosnya dari dalam akan sulit dilakukan dengan kekuatanku saja. Gu Santong menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ini berarti kita berdua akan bertarung 2 lawan 3. Ye Sen menjulurkan lehernya dengan keras.